Perkenalkan, nama saya Sukardi. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Tutar. Saya mengajarkan mata pelajaran produktif untuk program keahlian agribisnis tanaman perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan mata pelajaran panen dan pasca panen tanaman perkebunan di kelas 11, jurusan agribisnis tanaman perkebunan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya memulai proses pembelajarannya, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan seperti apa model pembelajaran diferensiasi yang saya gunakan pada hari ini. Pembelajaran diferensiasi adalah proses belajar mengajar yang dimana peserta didik dapat mempelajari materi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik. Pembelajaran ini sangat bermanfaat karena dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Tahap pertama yang saya lakukan sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi ini adalah saya melakukan peninjauan data hasil evaluasi yang saya lakukan seminggu sebelumnya untuk mengetahui minat belajar, kesiapan belajar, minat siswa terhadap topik pembelajaran, serta gaya belajar yang disukai oleh peserta didik. Saya juga melakukan asesmen awal untuk melihat kemampuan awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Kegiatan asesmen ini membantu saya dalam menyiapkan materi ajar, merencanakan bentuk kegiatan proses belajar mengajar, dan menentukan bentuk tugas akhir peserta didik. Setelah data hasil peninjauan dan hasil asesmen ini diolah, selanjutnya saya memetakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan dalam satu kali pertemuan. Berikut adalah rencana kegiatan yang akan saya lakukan pada hari ini. Akan saya jelaskan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya? Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita terbuat terlebih dahulu ketua kelasnya. Silakan siapkan dulu temannya, baru kita bergerak. Seluruhnya siap, gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah lebih baik jika kita baca doa. Doa dimulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Salam kita. Almawati, Nurmaya, Fitriani. Di sini orang tuanya rata-rata petani atau apa kegiatannya? Petani apa? Coklat ya. Nah, coklat itu termasuk tanaman perkebunan ya. Nah, hari ini yang kita akan pelajari adalah bagaimana cara mengetahui apakah tanaman perkebunan itu sudah bisa kita panen atau tidak. Jadi kita akan mencoba mencari tahu kriteria atau ciri-ciri dari buah tanaman perkebunan itu sudah bisa dipanen atau tidak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau kompetensi dasar kita pada hari ini, ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Oke, Fitri bisa tolong baca? Jelaskan kriteria tanaman siap panen, mengidentifikasi teknik panen, melakukan pengelolaan tanaman siap panen. Oke, tepuk tangan ya untuk Fitri. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan kegiatan inti. Pada kegiatan inti, saya menanyakan kepada peserta didik tentang kaitan materi yang lalu dengan materi yang sekarang dipelajari. Pada kegiatan inti,
saya membentuk dua kelompok umum sesuai dengan data kesiapan belajar yang saya dapatkan pada minggu sebelumnya. Dan diperoleh hasil, yakni kelompok mahir, yaitu kelompok yang sudah memiliki pemahaman tentang materi yang akan diajarkan. Dan yang kedua adalah kelompok reguler, yaitu kelompok yang sama sekali belum memiliki pemahaman tentang materi yang akan diajarkan. Dari dua kelompok ini, saya lanjutkan dengan membentuk 4 kelompok kecil yang saya combine dengan melihat hasil gaya belajar yang saya dapatkan sebelumnya. Untuk kelompok pertama adalah kelompok mahir dengan gaya belajar visual. Untuk kelompok kedua adalah kelompok mahir dengan gaya belajar auditori. Untuk kelompok tiga adalah kelompok reguler dengan gaya belajar visual. Untuk kelompok 4 adalah kelompok reguler dengan gaya belajar kinestetik. Setelah keempat kelompok terbentuk, selanjutnya saya menjelaskan kepada peserta didik model proyek yang akan dibuat oleh masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, yaitu kelompok mahir dengan gaya belajar visual, akan diberikan video tentang kriteria tanaman perkebunan, yaitu tanaman kakao, siap panen, lalu diminta untuk memperhatikan hal-hal yang penting untuk dicatat dalam video tersebut. Untuk kelompok 2, yaitu kelompok mahir dengan gaya belajar auditori, akan diberikan materi audio tentang kriteria tanaman perkebunan, yaitu tanaman kopi siap panen, lalu diminta untuk memperhatikan hal-hal yang penting untuk dicatat dalam audio tersebut. Untuk kelompok 3, kelompok reguler dengan gaya belajar visual, akan diberikan game tentang tanaman perkebunan, yaitu tanaman kakao siap panen, di komputer yang saya sudah rancang dan berisikan materi dalam bentuk infografik dan soal yang dapat dikerjakan secara berulang sampai dapat dimengerti oleh peserta didik dengan bimbingan oleh guru. Oke, perhatikan, kalian pegang mouse-nya. Nah, kalian bisa pencet hidungnya itu. Iya, Pak. Ya, hidungnya kalian pencet. Nah, coba bisa hidungnya. Oke. Nah, ini ada materinya loh. Nah, ini materi tentang kriteria tanaman siap panen, tanaman kakao. Nah, ada tanda panah sebelah kanan tuh. Nah, jangan diklik dulu. Nah, kalau kalian klik akan muncul soal, yang mana kalau kalian salah maka akan kembali lagi dari awal. Jadi kalian harus membaca dulu terlebih dahulu itu, membaca materinya dulu, pahami. Setelah kalian pahami baru kalian klik tanda panahnya. Nah, ada waktu juga di situ. Nah, waktu itu kalau habis ini dia akan otomatis pindah sendiri masuk ke soal. Jadi tidak lama juga. Kalian 15 menit untuk membaca soalnya. Paham toh? Tidak. Jawaban yang benar yang mana? Yang tidak termasuk kakao adalah, nah ini ada waktunya. Kalau misalnya tidak dijawab otomatis akan udah. Udah, Pak. Nah,
pokoknya dijawab saja dulu, nanti ada skornya. Kalau skornya di bawah 50 berarti gagal gitu. Oke. Nah, kalau sudah kalian bisa lihat skornya. Kalau di bawah 50 berarti harus mengulang lagi dari awal sampai di atas 50 skornya. Coba lihat skornya. Nah, nilainya 20. Berarti cuma satu yang benar, berarti kurang memperhatikan tadi. Nah, klik OK. Aduh. Untuk kelompok 4, kelompok reguler dengan gaya belajar kinestetik akan dibawa langsung ke lahan perkebunan kakao dan guru memperlihatkan langsung jenis tanaman perkebunan siap panen. Selanjutnya, Setelah semua informasi kita untuk sudah setiap bisa kelompok bergegas sudah untuk jelas, melaksanakan, maka peserta didik proyek diarahkan kita untuk dengan masing-masing ke produknya lokasi pengerjaan tugas. Silahkan untuk beranjak ke tempat yang kalian anggap itu nyaman untuk mengerjakan proyeknya. Peserta didik boleh mengerjakan proyek di kelas atau lab atau perpustakaan menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Namun sebelum peserta didik beranjak ke tempat tugasnya masing-masing, peserta didik dan guru membuat kesepakatan jadwal proyek dengan durasi pengerjaan selama 50 menit untuk per kelompok. Untuk kelompok mahir yakni 1 dan 2 dapat mengerjakan pembelajaran secara mandiri dan diberikan waktu sebanyak 50 menit untuk belajar mandiri dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Untuk kelompok reguler, yakni 3 dan 4, akan dibimbing oleh guru masing-masing selama 25 menit untuk setiap kelompok. Sehingga dalam waktu 100 menit, kegiatan pembelajaran dan tugas yang diberikan dapat diselesaikan. Setelah peserta didik menyelesaikan proyek yang diberikan, maka kegiatan selanjutnya adalah pembuatan produk setiap kelompok. Untuk pembuatan produk disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, peserta didik akan membuat produk berupa pembuatan video pendek yang didapatkan dari hasil menonton video-video pembelajaran yang diberikan. Untuk kelompok 2, peserta didik akan membuat produk berupa merekam audio atau suara sendiri yang didapatkan dari hasil mendengarkan audio pembelajaran yang diberikan. Untuk kelompok 3, peserta didik membuat rangkuman pembelajaran berupa teks yang didapatkan dari menganalisa materi yang didapatkan pada saat bermain game. Untuk kelompok 4, peserta didik membuat rangkuman pembelajaran berupa teks yang didapatkan dari hasil pengamatan langsung pada lahan perkebunan. Setelah pembuatan produk dari setiap masing-masing kelompok telah selesai, selanjutnya peserta didik akan mempresentasikan hasil produknya yang sudah dibuat. Peserta didik lain dapat menanggapi dan bertanya terkait produk yang dipresentasikan. Selanjutnya adalah kita presentasikan setiap proyek yang sudah kita kerjakan. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah produknya membuat sebuah video. Sudah ada videonya? Oke, saya silahkan untuk kelompok lain memperhatikan video yang dibuat oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperlihatkan hasil dari kerja dari kami dari kelompok 1. Berikut adalah video kami. Perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan produk kami yaitu berupa audio atau peredam suara. Yaitu Pemetikan selektif adalah pemetikan yang dilakukan hanya pada buah yang telah berwarna merah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil rangkuman kami saat
bermain game tadi. Yang pertama, waktu pembentukan buah sampai kematangan membutuhkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil pengamatan kami saat berada di lahan perkebunan. Yang kami dapatkan dari hasil pembelajaran dari lahan perkebunan kakao, yaitu pertama, dalam lahan perkebunan kakao ada beberapa tahap. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Ya, jadi setiap kelompok boleh bertanya ke kelompok siapa saja, ya, terkait apakah materi kalian sama tetapi kalian tidak mendapatkan materinya, artinya berbeda materi yang kalian dapatkan walaupun komoditinya sama, atau komoditinya berbeda, mungkin cara pemainannya atau analisisnya beda. Nah, silakan kalian tanyakan ke kelompok lain. Itu pertanyaan saya adalah kalau di kopi itu ada jenis-jenis bebek ikan. Apakah di buah kakao juga ada jenis-jenis bebek ikan? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang jenis-jenis pemanenan di dalam buah kakao. Di dalam buah kakao tidak ada jenis-jenis bebek ikan, cuman alat-alat yang digunakan. Sebelum kita menutup, saya kepengen Pada kegiatan akhir pembelajaran kita, peserta didik diminta untuk menceritakan proses pengerjaan proyek, pembuatan produk, dan kesulitan yang ditemui serta pengalaman baru yang diperoleh dalam selembaran kertas, lalu dikumpulkan ke meja guru untuk menjadi refleksi sekaligus evaluasi untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya. kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya pada saat presentasi dengan tanya jawab bahwa kriteria tanaman siap panen itu bisa dilihat dari warnanya, ya. Ketika warnanya sudah berubah, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa tanaman tersebut sudah bisa dipanen. Atau teksturnya, kalau misalnya teksturnya sudah lembek, itu bisa juga dikategorikan sudah panen, ya. Sudah bisa panen. Nah, terakhir untuk pembelajaran kita berikutnya, ya, pembelajaran kita berikutnya adalah penanganan pasca panen. Jadi hari ini kita sudah menganalisis kriterianya, lalu kita sudah tahu cara panennya. Minggu depan kita akan belajar bagaimana penanganan pasca panen, apa yang dilakukan setelah proses panen. Tapi sebelum itu, sebelum kita meninggalkan tempat, baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan. Seluruhnya siap, ya? Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, langkah lebih baiknya jika kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, karena kita sudah berdoa, silakan adik-adik sudah bisa meninggalkan tempat untuk istirahat di luar. Silakan, boleh. Adapun bentuk diferensiasi yang saya lakukan pada pembelajaran pada hari ini, yaitu 1. Diferensiasi konten, di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih jenis tanaman perkebunan yang ingin dianalisis. Untuk diferensiasi proses, peserta didik dibentuk kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Kemudian, peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih gaya belajar yang ingin digunakan. Selanjutnya, peserta didik diizinkan mengerjakan proyek di dalam kelas, di luar kelas, lab komputer, ataupun di perpustakaan. Sedangkan untuk diferensiasi produk, peserta didik boleh memilih bentuk proyek yang dibuat sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, baik itu berupa video, audio, ataupun dalam bentuk rangkuman teks.